Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmad Dhani Fahrudin. Kali ini secara berseri kita akan membahas kisah menarik di matematika yang bisa kita gali dari sejarah, yaitu tentang sejarah geometri dan masalah yang tidak terpecahkan. Dari Sungai Nil dan Efrat mengalir pengetahuan seni yang menjadi dasar begitu banyak seni lainnya. Di daerah bulan sabit subur, termasuk negara-negara Irak, Suriah, Lebanon, wilayah Palestina, Israel, Yordania, Mesir bagian utara, serta daerah utara Kuwait dan daerah tenggara Turki, hingga Yunani, matematika mulai tumbuh dan mengalir. Suatu saat, di abad ke-6 sebelum Masehi, tokoh besar geometri yaitu Pythagoras dari Samos pergi ke Mesir. Saat dia kembali, bahkan dia lebih terpesona dengan ide-ide geometris daripada saat ketika dia pergi, dan kemungkinan dari ilmunya yang harus dibagikan. Tapi, geometri bukanlah satu-satunya hal yang membuatnya terpesona. Dia melihat geometri sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar, bagian dari filosofi tentang kesempurnaan alam semesta. Dia merasa perlu membagikan hal ini juga, dan dia tahu bagaimana melakukannya melalui geometri. Dia membayangkan geometri sebagai salah satu disiplin ilmu yang akan mengarahkan manusia untuk lebih berhubungan dengan kesempurnaan sejati alam semesta. Jadi, dia pergi ke Magna Graecia, koloni Yunani di tempat yang sekarang kita sebut dengan Italia, dan mendirikan kultus misteri untuk mempelajari filsafat dan mempraktikkan seni geometri suci. Dan kultusnya tersebut sampai mereka diusir dari Magna Graecia karena pandangan anti-demokrasi mereka. Tetapi hal tentang kultus misteri adalah, mereka menyukai misteri. Jadi, mereka tidak terlalu baik dalam menulis. Jadi, sementara Pythagoras mengajar dari berbagai pengetahuan, pengikutnya lebih tertarik pada filosofi Pythagoras dan cara matematika menunjukkan kesempurnaan indah yang mendasari alam semesta, daripada menyusun sistem matematika yang lebih terstruktur. Lalu muncullah seorang bernama Euclid. Sosok yang tidak banyak kita ketahui, tetapi karyanya memiliki dampak yang hampir tak terlukiskan untuk sejarah manusia, terutama di bidang matematika. Euclid menulis sebuah buku, atau lebih tepatnya suatu kumpulan dari 13 buku yang berjudul The Elements. Selama lebih dari 2000 tahun, karya ini menempati puncak ketelitian logis. Buku ini di sini adalah akar dari sumber hampir seluruh matematika dan geometri modern saat ini. Aljabar, kalkulus, semuanya ditemukan dalam karya ini. Bahkan, ini adalah karya yang paling banyak diterbitkan ulang dalam sejarah selain kitab suci. Dalam buku ini, Euclid mengumpulkan semua pengetahuan geometris kuno, menyalin penemuan-penemuan Pythagoras dan ilmuwan lainnya, dan lalu memperluasnya, menambahkan bukti dari penemuannya sendiri ke dalam katalog besar yang disusun secara rapi. Tetapi apa yang membuat karya ini benar-benar menjadi salah satu pencapaian manusia adalah bagaimana dia menyusun dan menjadikannya menjadi karya yang terstruktur dan sistematis. Karena buku ini dimulai dengan sejumlah definisi, postulat, dan gagasan umum, selanjutnya segala sesuatu yang lain pada setiap bagian dalam geometri akan mengikutinya yang dapat diterima secara logis. Dia kemudian menyajikan pembuktian dari berbagai masalah geometris yang disajikan, sehingga semua hal yang disusun pada buku ini saling membangun satu sama lain. Tidak ada satu pembuktian pun yang terdapat pada buku ini yang membutuhkan pengetahuan di luar definisi awal dan atau pembuktian yang sebelumnya pernah disajikan. Buku ini memuat sistem yang sepenuhnya mandiri, logis, konsisten, menunjukkan seberapa jauh kita bisa pergi dengan beberapa ide yang sangat sederhana. The Element adalah dasar pemikiran matematika dalam banyak hal, menjadi dasar juga bagi kita tentang berpikir logika pada saat ini. Tentu ini adalah sebuah pencapaian yang sangat besar, tapi ada satu masalah kecil yang mengganggu sebagian mereka yang mempelajari karya ini. Masalah yang nampaknya juga mengganggu untuk Euclid itu sendiri, dan itu adalah postulat kelima. Sebagian besar postulat dalam buku ini cukup sederhana dan lugas. Sebagai contoh, melalui dua titik dapat dibuat tepat satu garis. Contoh lain, bahwa semua sudut siku-siku adalah sama besar. Tetapi untuk postulat kelima tidak sesederhana itu. Ini lebih kompleks dan rasanya berbeda dari postulat yang lain. Seberapakah rumitnya? Nah,
Postulat kelima menyatakan bahwa jika suatu garis memotong dua buah garis dan membentuk sudut internal pada sisi yang sama kurang dari dua sudut siku-siku, dua garis tersebut jika diperpanjang tanpa batas bertemu pada sisi di mana jumlahnya kurang dari dua sudut siku-siku atau 180 derajat. Ya, terasa lebih rumit kan dibandingkan dengan postulat semua sudut siku-siku adalah sama? Mari kita pecahkan dengan cepat. Sebuah garis memotong dua buah garis. Oke, itu hanya garis yang dipotong oleh dua garis lain di suatu tempat sehingga membentuk sudut dalam pada sisi yang sama kurang dari dua sudut siku-siku atau kurang dari 180 derajat. Hal ini pada dasarnya mengatakan jika sudut dalam sudut-sudut yang saling berhadapan di sini dibentuk oleh dua buah garis yang memotong suatu garis ketiga berjumlah kurang dari dua sudut siku-siku atau 180 derajat. Maka dua garis tersebut jika diperpanjang tanpa batas bertemu di sisi yang jumlahnya kurang dari dua jumlah sudut siku-siku. Jadi, jika hal yang saya katakan tentang sudut dalam sebelumnya benar, maka jika kita memperpanjang kedua garis tersebut, keduanya akan berpotongan pada satu titik di sisi yang sudut dalamnya kurang dari sudut siku-siku. Jadi, gabungkan semua itu. Jika Anda menggambar sebuah garis dan Anda memiliki dua garis lain yang memotongnya, jika sudut dalamnya berjumlah kurang dari 180 derajat, garis-garis itu adalah akhirnya akan berpotongan jika Anda memperpanjangnya. Atau lebih sederhananya, garis miring satu sama lain akan berpotongan jika Anda memperpanjangnya. Ya, itu adalah faktanya. Kita sudah sangat terbiasa dengan konsep itu sehingga hampir tidak tertarik untuk membahasnya. Tetapi Euclid di sisi lain sangat teliti terhadap suatu kesalahan dan terdapat ide lain yang sangat penting dan tersembunyi di sini. Jadi, mari kita lihat lagi bagaimana kedua garis itu melintasi garis ketiga. Apa kemungkinannya di sini? Nah, jika jumlah sudut dalam keduanya kurang dari 180 derajat, kita sudah tahu kalau kedua garis akan berpotongan. Tapi, bagaimana jika jumlah kedua sudut tersebut lebih besar dari 180 derajat? Nah, sudut interior di sisi lain pasti akan menjadi kurang dari 180 derajat kan? Jadi, hanya akan berpotongan di sisi itu. Pada dasarnya, hal tersebut sama, namun hanya dibalik itu saja. Tapi, apa yang terjadi jika kedua sudut jumlahnya adalah 180 derajat? Nah, dengan skema ini, garis-garis itu tidak akan pernah bertemu. Apa yang sebenarnya dikenalkan dalam postulat ini adalah mendefinisikan apa yang sekarang kita kenal dengan garis sejajar. Tapi kita tahu bahwa saat itu postulat ini adalah sumber masalah, bahkan untuk Euclid itu sendiri. Itu adalah postulat terakhir yang dia masukkan ke dalam buku. Dan bahkan setelah dia mengeluarkannya, Euclid membuktikan hampir setiap hal yang dapat dibuktikan dalam geometri tanpa menggunakan postulat 5 tersebut. Sebelum akhirnya mengandalkan postulat 5 tersebut untuk membangun sisa dari apa yang dianggap sebagai geometri standar yang kita kenal hari ini. Dan dia tidak sendirian yang merasakan kejanggalan dari postulat 5 ini. Selama lebih dari 2000 tahun, orang-orang dibingungkan oleh postulat 5 rasanya seperti proposisi saja, tapi bukan postulat. Rasanya harus ada bukti logis untuk itu. Dan jika kita bisa membuat bukti seperti itu, maka semua geometri benar-benar akan konsisten. Pertanyaan terakhir yang tersisa akan terjawab. Dan sistem geometri yang indah yang sangat diinginkan oleh Pythagoras akan terbentuk. Selanjutnya insya Allah kita akan melihat semua dari cara orang-orang membangun ide-ide Euclid dan semua cara berbeda yang coba dilakukan oleh banyak orang untuk membuat bagian kecil terakhir dari geometri itu sempurna dan cocok satu sama lain. Nantikan kelanjutan dari cerita ini di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.